Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulia Sari Hairunisa. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai materi shock, di mana materi yang sekarang ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas mengenai shock hipovolemik atau shock hemoragik, nanti linknya ada di description box. Oke, sekarang kita lanjut aja. Materi yang selanjutnya yaitu ada shock kardiogenik. Jadi, shock kardiogenik itu adalah shock yang disebabkan karena berkurangnya cardiac output. Tidak lain karena gangguan dari pompa jantung atau contractility ya. Jadi, pada prinsip penting yang ada di shock part 1 kemarin, kita sudah membahas bersama mengenai apa saja penyebab dari shock. Jadi, kalau pada shock kardiogenik ini, yang menjadi penyebabnya adalah contractility dari jantung. Oke, jadi penyebabnya itu, kenapa sih contractility-nya itu bisa terganggu atau berkurang? Misalnya karena infark miokard, atau ada gangguan katup jantung, atau kardiomyopati, maupun miokarditis. Jadi penyebab-penyebab ini bisa menyebabkan gangguan dari kontraktilitas jantung sehingga menyebabkan shock kardiogenik. Apa sih prinsip tata laksana dari shock kardiogenik? Jadi, pasien yang mengalami shock kardiogenik, itu kita bed rest, kemudian kita berikan support oksigen, pasang IVFD. Kita pasang IVFD ya pada pasien-pasien dengan shock, akan tetapi yang perlu diingat bahwa karena pada pasien ini shock kardiogenik, atau masalahnya itu sebenarnya bukan di volume intravaskular. Jadi, kita jangan kocor cairan pada pasien shock kardiogenik. Oke. Nah, ini adalah terapi definitif dari shock kardiogenik adalah pemberian inotropik. Nah, perlu ditekankan bahwa pemberian inotropik ini seringkali masuk di soal UKM PPD. Jadi, kapan kita berikan dobutamin, kapan kita berikan dopamin atau norepinephrine. Oke, jadi kalau misalnya tekanan darah pasien 70 ke atas dan tidak ada tanda-tanda shock, dalam hal ini, tanda-tanda shock itu seperti akral dingin. Jadi misalnya dia tensinya lebih dari sama dengan 70, kemudian dia akralnya itu tidak dingin atau dia masih akral hangat, atau tidak ada tanda-tanda shock, maka kita berikan dobutamin. Kalau misalnya pasiennya tekanan darah sistolnya, perlu diperhatikan bahwa tekanan darah di sini maksudnya adalah tekanan darah sistol pasien. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya tekanan darah sistolnya 70 sampai 100 alias lebih dari sama dengan 70 dan ada tanda-tanda shock, dalam hal ini misalnya pasiennya itu akralnya dingin atau CRT-nya itu lebih dari 2 detik. CRT itu capillary refill time, lebih dari 2 detik, itu kan tanda-tanda shock ya. Berarti dia diberikan dopamin. Terus, kalau misalnya pasien tekanan darahnya sudah kurang dari 70, maka kita tidak perlu lagi lihat pasien ini ada atau tidak akral dinginnya. Pokoknya kalau misalnya dia udah kurang dari 70 sistolnya, maka kita langsung berikan norepinephrine. Nah, ini pemberian inotropik pada shock kardiogenik ini seringkali masuk soal UKM PPD. Untuk lebih mudah mengingatnya, maka ada singkatan, yaitu dobutamin. Bu ini artinya adalah bukan shock. Jadi ingat saja dobutamin, karena di dobutamin itu kan ada bu. Bu itu ingat saja bukan shock. Artinya tidak ada tanda-tanda shock alias tidak ada akral dingin. Atau CRT-nya masih normal. Itu kita berikan dobutamin. Oke, kemudian dopamin. Pa ini artinya pasti shock. Jadi, pada pasien-pasien dengan tekanan darahnya 70 ke atas, tapi dia ada tanda-tanda shock seperti akral dingin atau CRT-nya kurang dari 2 detik, maka kita berikan dopamin. Lanjut, materi selanjutnya itu ada shock obstruktif. Jadi, shock obstruktif ini disebabkan karena adanya obstruksi, sesuai dengan namanya, disebabkan karena 2 mekanisme. Yang pertama,
karena terganggunya aliran balik darah akibat peningkatan tekanan intratorakal. Misalnya pada tamponade jantung atau tension pneumotoraks. Ini adalah mekanisme yang pertama, yaitu adanya gangguan aliran balik darah ke jantung. Atau mekanisme yang kedua, yaitu ada terganggunya aliran keluar arterial jantung. Misalnya karena emboli paru. Ini untuk kita lihat langsung aja gambarnya. Jadi, gambar yang pertama adalah tamponade kardiak atau tamponade jantung. Ini adalah jantung yang normal. Ini ada rongga perikardium. Normalnya hanya ada sedikit cairan di rongga perikardium. Tetapi pada tamponade jantung terdapat penumpukan cairan pada rongga perikardium. Seperti pada gambar yang bagian hitam ini, terdapat banyak cairan sehingga dia mendesak ke arah jantung, sehingga darah dari vena cava superior maupun inferior ini tidak bisa masuk ke atrium kanan jantung. Jadi tadi mekanismenya adalah terganggunya aliran balik darah. Apabila tidak ada aliran balik darah ke jantung, maka otomatis aliran darah keluar jantung atau cardiac output juga akan berkurang. Inilah yang menyebabkan terjadinya shock pada pasien tamponade jantung. Kemudian, bisa saja shock obstruktif ini terjadi pada pasien tension pneumotoraks. Mekanismenya adalah karena pada keadaan tension pneumotoraks terjadi penumpukan udara di rongga pleura sehingga mendesak ke arah yang berlawanan, sehingga bisa dilihat pada gambar ini venanya itu terdesak sehingga darah itu tidak bisa mengalir ke atrium kanan jantung. Dengan demikian, cardiac output jantung juga akan berkurang karena adanya gangguan aliran balik darah jantung. Kemudian pada emboli paru, mekanismenya adalah gangguan aliran arterial jantung. Jadi, kalau misalnya terjadi emboli paru, maka darah dari ventrikel kanan yang normalnya dipompakan ke paru, ini akan mengalami gangguan, tersumbat di sini. Tersumbat di paru-paru, sehingga darah yang balik ke atrium kiri jantung juga akan berkurang. Sehingga cardiac output juga akan berkurang. Seperti itu. Ini adalah patofisiologi shock obstruktif seperti yang telah dijelaskan tadi, sama saja. Jadi kalau misalnya pada cardiac tamponade dan tension pneumotoraks, itu mekanismenya adalah penurunan venous return atau aliran darah balik ke jantung. Sementara pada emboli paru itu terjadi berkurangnya isi dari ventrikel kiri. Berkurangnya darah yang mengalir ke ventrikel kiri sehingga cardiac outputnya juga akan berkurang. Prinsip tata laksana shock obstruktif tetap seperti biasa, yaitu airway, breathing, dan circulation. Akan tetapi, karena shock obstruktif ini ada penyebab-penyebabnya seperti yang telah kita bahas tadi, maka kita harus menyingkirkan penyebab tersebut. Misalnya, kalau misalnya pasiennya itu mengalami tamponade jantung, maka kita lakukan perikardiosintesis. Kalau misalnya pasiennya mengalami tension pneumotoraks, maka kita lakukan needle torakosintesis terlebih dahulu untuk mengubah tension pneumotoraks menjadi simple pneumotoraks. Kemudian, kalau misalnya karena emboli paru, maka kita berikan trombolitik atau obat-obatan antikoagulan lain